biar gubernur juga tidak menjadi dukungan politik buat presiden, tidak menjadi tim sukses presiden secara politik, tapi lebih sebagai dukungan pemerintahan. Makanya anggaran-anggaran gubernur yang selama ini dikelola oleh provinsi itu dialihkan ke kabupaten kota gitu. Jadi fungsi kontrolnya gubernur, fungsi koordinasinya, kewenangannya bertambah, tetapi dari sisi anggaran dikurangi, yaitu ke kabupaten kota itu wacana kami. Kemudian menteri-menteri biarlah itu menjadi ajang koalisinya presiden itu dengan partai gitu. Nah, kami mau mewacanakan itu Pak untuk efektivitas dan sebagainya. Tetapi tentu kami butuh riset pengalaman sebetulnya di lapangan seperti apa interaksi dengan kabupaten kota, termasuk pengalaman bupati wali kota di daerah. Karena kami ingin mendengar pandangan-pandangan dari bupati wali kota terkait dengan wacana seperti ini, apa setuju atau tidak gitu. Lantas kalau misalkan ini dilakukan, kira-kira ada konsekuensi apa. Terus selama ini gimana sih interaksi hubungan gubernur sama bupati wali kota khususnya di Jawa Timur, atau mungkin Bapak melihat dibanding dengan provinsi lain, sehingga disampaikan sampai tadi ya, sebagian hampir sama dengan saya, dan ada yang benar juga, ada yang seperti itu. Kalau ingin merubah bahwa kepala daerah provinsi itu ditunjuk presiden sebagai wakil pemerintah pusat, sehingga kelanjutannya adalah pemilihan presiden. Nanti harus merubah pemilu undang-undang pemilu kada dulu. Iya, kalau tidak sulit, walaupun itu wacana sama digulirkan, ya itu dirubah dulu itu. Dan saya setuju tuh. Karena apa? Biaya ya, pemilihan gubernur itu sangat tinggi. Kalau sudah ini baru Jawa Timur mungkin sampai 3 kali ini. Ya, itu kalau untuk kemiskinan berapa Mas? Ya, itu sangat tinggi. Besarannya itu kan bisa, saya nggak tahu kalau Pak namanya itu yang tahu itu Pak Gubernur, calon-calon gubernur itu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan selama ini soal pemerintahan bagaimana koordinasi dengan provinsi. Memang kadang-kadang Pak Karwo disibukkan, ada yang lewat ya waktu. Provinsi ini mewacanakan Pak Karwo itu 3 bulan sekali, yang selama ini 6 bulan sekali nggak salah. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan dari Pak Gubernur ya, seperti RUPS Pancate, kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja mereka, itu Pak Gubernur mengundang kepala daerah sekalian itu raker rapat kerja dengan kepala daerah. Sebetulnya koordinasi dengan kepala daerah itu ya, konsultasi, koordinasi, pertemuan, rapat itu sangat penting 3 bulan sekali. Dari sanalah ajang curhat Pak itu. Ya. Mengapa? Dari provinsi sendiri kebijakan yang selama ini jalan kadang-kadang ada ketidakseimbangan Pak. Ya mungkin kelewatan kurang aktifnya daerah untuk menyampaikan permasalahan. Ya, tapi menurut saya Pak Gubernur sudah apresiasi sekali Pak. Nah, usulan-usulan dari masing-masing daerah diperhatikan tergantung dari pembantunya. Yang paling penting ini pemborosan yang ada di kegiatan APBD provinsi itu. Kalau sebagian diserahkan pada dewan, ini kalau bisa pada dewan tidak tepat sasaran Pak itu. Yang namanya jas masih itu cukup besar. Itu ada kepentingan Pak. Saya tahu sendiri kepentingannya sudah kadang-kadang tidak menyentuh dengan kebutuhan. Ya, asalkan ada kegiatan. Tapi sebenarnya di sana tidak pas. Ini suatu kerugian. Kan? Nah, yang mulai dulu pada waktu saya di DPR saat itu sering diangkat oleh teman-teman itu dana BPNKB itu ya. Nah itu kan persentasenya tidak imbang. Sedangkan yang melakukan kan daerah. Tapi terserah provinsi sebagian terserah ke pusat itu. Mestinya menurut saya itu 80% ke daerah itu pembagiannya. Tapi rupanya dari pihak pemerintah pusat itu nggak mau tahu, walaupun pernah diusulkan oleh kami waktu itu di komisi B. Itu yang sampai sekarang ditunggu oleh teman-teman.
setiap ada rapat kerja mesti itu diangkat. Nah kalau itu bisa komposisi bisa berubah, membantu sekali lah. Itu kepentingan Pak. Tepat sasaran betul. Dewan jadi eksekutif juga Pak. Pak itu Pak, tepat sasaran betul Pak. Ada suatu tempat titik yang memang butuh, nggak tahu dewan diarahkan ke lain, sudah tidak pas. Itu sebetulnya diwacanakan. Jangan takut sama dewan. Berarti ya ini termasuk mendukung itu tadi Pak ya. Iya. Penunjukan presiden nanti konsekuensinya kan penghapusan DPRD provinsi gitu. Iya Pak, memang. Karena tidak. Iya betul, penghapusan itu. Ya karena energi juga terbuang untuk membahas APBD provinsi, satker di provinsi Pak. Tapi lokasi kegiatannya kan tetap di kabupaten kota. Iya. Jadi misalnya bantuan ternak itu dibahas di DPRD provinsi kan menghabiskan energi. Kalau tahu uangnya disalurkan ke Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang kan langsung bisa dioperasionalkan. Tapi ini Pak, gimana kalau tentu ini akan dapat tentangan dari partai gitu, karena bagaimanapun level provinsi DPRD-nya itu menjadi salah satu penempatan kader-kader partai. Betul, makanya dapat dukungan kan tidak revisi undang-undang. Ya, betul. Nah kalau kita menawarkan kompensasi, ya sudah, karena ini demi efektivitas pemerintahan gitu, tapi tanpa partai kehilangan kompensasi politik. Nah itu ditarik ke pusat atau ke kabupaten kota, ruang legislatifnya anggotanya lebih banyak sehingga gimana? Itu perlu kajian Pak itu. saya tidak berani ngomong kalau itu, karena saya pengurus partai juga Pak itu. Ya, artinya kekuatannya Pak, di DPR dikuati, ya. Kemudian di daerah tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi mungkin juga Ya sehingga partai tidak kehilangan ya, kursi di provinsinya gitu ya. Kalau gitu ya kompensasinya yang di DPR pusat mungkin tambah, yang kabupaten atau di kabupaten kota tambah, sehingga ya kursi-kursi Itu mungkin. Tapi tergantung undang-undang pemilu Mas. Iya. Yang rencana direvisi itu ya. Iya. Ya setuju saya. Sekarang ini Mas, kalau ada reses DPR Jawa Timur ke daerah itu sudah 5 kali kan, usulan daerah tidak pernah ada dijalankan. Ya cuma formalitas saja kata. Iya diusulkan tidak pernah Pak itu. Persoalan pribadi. Iya Pak itu tidak pernah Pak. Tidak pernah. Iya dicatat tapi tidak pernah direalisasikan. Malah kalau misalkan daerah berjuang ke pusat ya ada dukungan kegiatan cukup besar itu, DPR Jawa Timur datang seolah ninjau. Saya kata gitu. Ya seolah ninjau ya sudah seolah berbuat itu. Iya. Seolah mengusulkan gitu. Nah ini ya menurut saya ya konsekuensinya kalau memang itu nanti presiden yang nunjuk harus memang ada DPR. Iya. Ya mungkin diperkuat dia Pak itu ya. Iya. DPR ini Pak. Karena juga secara penentunya Pak ya. Iya. kompensasi politik. Ada. Ini Ya termasuk itu tadi juga. ini baru ini Pak, ini berarti Pak itu. Ya saya ingin kita mewacanakan, tetapi juga tidak sekedar istilahnya expert judgment gitu ya. Ya. Berdasarkan hasil diskusi saja teori, tapi juga pengalaman Prosesnya itu nanti prosesnya panjang. Ya tentu betul. Ya itu di DPR ada banyak kepentingan lah. Pembantu gubernur juga banyak kepentingan. Ya saya cuma berusaha dengan anggaran kota yang ada ini saya maksimalkan. Ya memang kadang-kadang kalau sudah terpaksa saya curhat sama agak sebagian yang dimunculkan karena kita perlu proses ya selalu bertemu. Kalau Pak Gubernur pekat gitu misalkan berdasarkan turun cek gitu. Iya. Ya Pak Karwono Gubernur Kuala ya banyak staf yang tipikalnya macam-macam itu Pak. Iya. Karakternya macam-macam itu Pak. Nah kemarin rapat kerja itu kebetulan ada RUPS Bang Jatim rapat kerja panjang curhat-curhatan. Makanya saya bicara punya kita bertemu 3 bulan sekali. Dan Pak semua satuan kerja diparipurnakan, jadi daerah-daerah yang ada keluhan itu tercatat. Setelah itu selesai
restrukturisasi di level provinsinya ya, DPR-nya dibubarkan, gubernurnya ditunjuk langsung oleh presiden gitu. Kewenangannya menjadi bangun daerahnya cepat akhirnya. Iya. Ya karena ya seringkali kita keliling ke kabupaten kota, tidak hanya di Jawa Timur, itu di banyak tempat juga, terutama seperti di kemarin saya ke NTT kayak gitu Pak. Jadi kita mau melontarkan usulan gubernur dipilih presiden gitu Pak. Gubernur dipilih presiden, ditunjuk presiden gitu, dengan tentu dengan banyak konsekuensi gitu. Ya mungkin dari sisi efisiensi pilkada juga selama ini kan hampur-hampur uang menurut kita gitu kan. Kemudian juga kinerjanya provinsi sebetulnya apa sih yang dikerjakan gitu. Nah makanya karena ditunjuk presiden, otomatis hambatannya ya undang-undang dasar gitu. Kita harus menggunakan itu karena amandemen itu harus dirubah. Tapi makanya kita gimana ini caranya ya memang kita studi gitu ya, termasuk ke gimana tanggapan dari pemerintah kabupaten kota gitu. Ya kita sementara ini di Jawa Timur, dari bupati wali kota di Jawa Timur seperti apa pandangannya, coba kita himpun gitu. Pandangan-pandangannya seperti apa sih selama ini itu, baik dari terhadap ide itu maupun juga kan lebih banyak pengalaman selama ini koordinasi dengan provinsi seperti apa, kemudian memandang provinsi seperti apa. Karena kalau saya sih melihat provinsi itu banyak uang gitu, tapi mereka kayaknya dinas-dinas ini bingung gitu membelanjakannya, padahal di kabupaten kota justru kegiatannya lebih real gitu, program-programnya lebih real, tapi kadang ada keterbatasan anggaran gitu. Nah itu sebetulnya Pak yang tambahan selain kita otonomi award tiap tahun keliling gitu cari inovasi-inovasi daerah gitu. Mungkin ya saya ingin pandangan Bapak gitu kira-kira terhadap ide itu, pandangannya seperti apa gitu. Saya melihatnya itu dari yang pelaksanaan pembangunan. Kan kita itu dalam rangka ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu berdasarkan bagaimana masalah pembangunan itu betul-betul menyentuh pada masyarakat. Iya, betul. Nah, pembangunan ini ya posisinya itu kan pasti ada di daerah kabupaten ataupun kota. Iya, betul. Saya memberikan satu contoh Pak. Misalkan ada program dari Dinas Pertanian. Ya. Dinas Pertanian sini punya program yang namanya contohnya itu sapi kereman, terus domba, terus masalah TRI dan sebagainya, punya kan program itu. Nah itu sudah kita lakukan, betul tadi ada keterbatasan dana. Provinsi juga sama punya itu, tapi dia mau dikemanakan ini, mau diatur di mana ini. Nah ini itu kalau dilakukan oleh provinsi sebenarnya itu ada unsur tidak efisien, Pak. Ya, efisiennya itu pertama kalau anggaran tahu bisa langsung ke pemerintah, tidak ada birokrasinya sudah langsung. Tapi karena ini sudah melewati sana, mau dibawa ke sini pasti ada proses itu. Ada proses. Ya, itu terjadi berarti pembangunan semacam ini tidak kurang efisien. Kurang efisien. Hampir semua sektor pasti begitu. Hampir semua sektor. Cuma memang kalau mengarah ke sana itu memang permasalahannya memang banyak.
Pertama harus masalah undang-undangnya, ya. Terus pengaturan masalah kepegawaiannya dan sebagainya. Sehingga menurut saya Pak ya, sasarannya menjuru ke sana. Tapi sekarang ini sedikit demi sedikit dikurangi di tingkat provinsinya. Jangan langsung, sedikit demi sedikit itu dihilangkan, sehingga hal-hal yang memang harus ditangani provinsi silakan di provinsi. Tapi hal-hal yang maksimal itu 30, 45, sekarang barangkali bisa 45 sampai 75. Ya. Tapi dana yang dari provinsi itu betul-betul sih. Tapi provinsinya lama-lama dihilangkan. Atau yang di atasnya ditambah bertahap Pak, secara bertahap. Ya. Saya sangat setuju. Melihat juga mungkin di provinsi lain, ini sebetulnya sekarang seperti apa sih Pak gitu perimbangannya mungkin kalau dibanding dengan periode sebelum otonomi daerah misalnya. Ya. Karena begini Pak, dengan adanya pelimpahan kewenangan di daerah, kan berarti kepala daerah, bupati, wali kota itu punya suatu kewenangan sudah. Iya. Sehingga kadang-kadang karena merasa punya suatu kewenangan, akhirnya hubungan sama gubernur juga merasa atau dirasakan loh Pak ini Pak. Yeah. Ya sudah, wong ini sudah kita nangani saja. Yeah. Ya, karena tidak tergantung sekali dengan gubernur. Ya, yang tergantung itu hanya beberapa sebenarnya. Yeah. Ada beberapa contohnya ya masyarakat pegawaian itu dulu diserahkan sepenuhnya, sekarang sudah ditarik. Ini ada sedikit ketergantungan. Yeah. Nah, seperti itu aja. Nah, nanti dalam hal ini ya perubahan-perubahan semacam ini harus pelan-pelan. Yeah. Tapi yang saya rasakan ya, dengan pelimpahan kewenangan ke daerah, ya, terus pikirannya Pak Bupati, apa wakilnya, ya wis ditangani daerah, ya wis anunya sana misalkan, sehingga diajak koordinasi kadang-kadang mungkin merasa ada diwakilkan, sehingga kesannya Pak Gubernur kan terus kayak diundang. Ya. Banyak jarang-jarang. Iya, gitu. Kesan-kesan gitu. Tapi kalau Bapak melihat fungsinya, apakah fungsi gubernur itu ya, fungsi berhadap-hadapan dengan bupati wali kota, atau lebih sebagai perantara antara bupati atau wali kota satu dengan bupati wali kota yang lain antar daerah, sehingga harus sinkron itu. Jadi seakan-akan kan kalau gubernur menghadapi bupati wali kota yang banyak gitu, posisinya kalau berhadapan-hadapan kan akhirnya bupati wali kota punya resistensi, jangan ngatur, saya daerah otonom, provinsi juga otonom juga gitu. Nah itu kan seakan-akan seperti itu kalau hubungannya berhadap-hadapan gitu. Tapi kalau gubernur posisinya dalam posisi menselaraskan antara bupati wali kota satu dengan yang lain antar daerah gitu, itu kan posisinya kan jadi lain gitu. Iya. Nah, selama ini yang menonjol menurut Bapak posisi hadap-hadapan bupati dengan gubernur dengan bupati wali kota, atau lebih sebagai ya koordinator dari bupati wali kota? Jadi gini Pak, kayaknya di dalam program-program itu memang bobotnya beda-beda. Iya. Maksudnya beda-beda. Ini memang tidak terlalu banyak koordinasi pun di jalan.
Iya. Terus ini kalau tidak ada koordinasi dengan provinsi memang perlu. Iya. Sehingga memang ada bagian-bagian atau sektor-sektor yang memang harus seperti itu. Tapi ada yang memang merasa tanpa itu, gitu, Iya. tanpa itu. Ya. Sehingga saya katakan bahwa memang gubernur masih ada sebagian yang sebagai Fungsi koordinatif. koordinasi yang ada, tapi tidak semuanya di sektor itu. Provinsi-provinsi lain gitu. Mungkin ya Bapak sering berinteraksi dengan kepala daerah yang lain. Bagaimana sih hubungan bupati wali kota di daerah lain dengan gubernurnya gitu? Saya kira ya tidak terlalu jauh Pak, relatif sama, iya, relatif sama bahwa ada yang sifatnya itu memang selaku koordinator. Ya. Kadang-kadang ini tanpa dikoordinir pun itu sudah berjalan dengan biasa kan gitu. Iya. Itu ya, saya kira di daerah lain ya tidak terlalu jauh bersama. Tidak jauh. Ya, bersama. Ya apa mungkin seperti yang dekat misalkan di Jogja gitu Pak gitu. Jogja kan kultur feodalnya masih tinggi gitu. Iya. Nah mungkin hubungan wali kota bupati dengan gubernurnya masih melihat ini sultan nih gitu kan. Nah yang seperti itu Bapak melihat nggak gitu di kabupaten di provinsi-provinsi lain? Gitu? Kalau saya tidak melihat, kecuali kalau daerah-daerah yang ya seperti otonomi khusus ya, otonomi khusus masih terjadi. Tapi kalau yang biasa seperti Jawa Tengah dengan Jawa Timur tidak terlalu jauh, dengan Bali pun tidak terlalu jauh. Bahkan Pak ya banyak bupatinya yang mantan saingannya gubernur gitu ketika mencalonkan, jadi nggak terlalu gitu. Iya. Di lapangan seperti itu. Iya, Di lapangan seperti itu. Iya Pak, mungkin terima kasih nih Pak atas pandangannya untuk yang satu ini, karena kita mengumpulkan betul pandangan-pandangan dari Bupati Wali Kota Jawa Timur ini gitu nanti. Ya tadi kalau memang ada mengarah ke sana, caranya itu dikurangi sedikit-sedikit. Iya. Kalau langsung kan sulit Pak. Ini nyusun ya semacam rekomendasi khusus lah Pak gitu yang kita rancang. Makanya selain monitoring autonomy board, saya juga riset untuk gimana sih tanggapan pemerintah kabupaten kota gitu dari top birokrasinya gitu, dari Pak Sekdanya maupun dari pejabat politiknya bupati wali kota terkait dengan wacana gubernur ini Pak, dengan asumsi ya banyak hal gitu, dari sisi pilkadanya buang banyak uang gitu, kemudian dari sisi anggaran gitu, dari sisi anggaran di provinsi itu kan banyak anggaran tapi menurut saya tidak efisien gitu. Nah makanya lebih baik gubernur kayaknya dipilih presiden gitu dengan asumsi perannya lebih sebagai wakil presiden untuk efektivitas pemerintahan. Nah tapi perannya menjadi lebih kuat untuk posisi jadi dikurangi lah, kalau bisa nggak ada juga nggak apa-apa di provinsi itu kan, biar kabupaten kota saja gitu. Nah itu dari sisi itunya gitu Pak, untuk hubungan dengan kabupaten kota. Kemudian alasan kita juga kenapa gubernur dipilih presiden, karena di kabinet itu presiden dengan kabinet, sekarang kabinet itu, dan saya kira sampai jauh ke depan kemungkinan akan tetap menjadi bergaining posisi dengan partai-partai gitu, dan itu yang membuat kabinet itu tidak terlalu jalan gitu, tidak terlalu efisien. Nah mungkin untuk menjalankan program-programnya presiden itu ya pakai gubernur saja gitu, jadi gubernur lah yang jadi pembantu presiden yang sesungguhnya gitu dibanding menteri-menteri. Ya menteri-menteri udah itu nggak apa-apa jadi ajang berganding dengan partai-partai, tapi kinerja pemerintahan lebih di tangan presiden, gubernur langsung ke bupati wali kota gitu. Nah cuma karena kewenangan gubernur tinggi juga gitu, biar tidak jadi alat presiden sebagai politisi gitu, biar tidak jadi pasukannya. Nah makanya uang-uangnya itu gubernur jangan
pegang uang-uang gitu, uang-uangnya dikasihkan ke kabupaten kota gitu. Itu dari sisi politiknya, dari sisi kita lihat itu. Baik Pak, jadi kita melihat juga demokrasi kita ya juga belum seluruhnya bisa diterima juga oleh seluruh kalangan, ya kayak ya, demokrasi kita. Itu apa yang saya pikir. Jadi demokrasi kita itu termasuk demokrasi yang mahal, dan kayaknya itu menjadi euforia tidak hanya demokrasi dalam rangka pilpres, pilgub, pilwali, pilgub, sampai ke bawahnya juga tertular seperti itu, sampai pilkada sama lagi, pil RW, pil RT, itu sampai ke bawahnya seperti itu. Ya bahkan mungkin ditinjau dari segi partisipasi demokratis berkembang ya. Tapi yang ada embel-embel tidak efisien, inefisien, yang kurang betul ya bisa diterima itu ya kan, karena biayanya cukup mahal gitu. Nah kalau ada statement bagaimana kalau gubernur itu ditunjuk langsung oleh presiden, mungkin dalam sisi demokrasi mungkin mengalami kemunduran itu ya, kemunduran. Tapi dari segi efisiensi mungkin betul. Nah, peranan gubernur memang sebagai pengendalian dan pengawasan ke daerah otonom di bawahnya, kabupaten, wali kota, dan memang kalau hal demikian dilepas, memang mungkin akan timbul juga raja-raja kecil di daerah. Ya kan, memang harus ada sisi pengendalian dan pengawasan yang masih tetap. Cuma kalau memang provinsi itu tidak punya wilayah yang sudah dibagi masing-masing kabupaten kota. Nah mungkin dari segi efisiensi biaya itu mungkin bisa didaerahkan. Dan sepertinya provinsi sekarang juga banyak sudah banprop itu ke daerah-daerah, jadi bantuan untuk provinsi. Itu mungkin sudah terbaca bahwa wilayah provinsi itu sudah dibagi, makanya banyak bantuan-bantuan ke daerah-daerah. Itu mungkin bahkan ini Pak Gubernur ini juga terobosan terutama di bidang pelayanan dasar, bidang kesehatan, bidang pendidikan, banyak membantu di sektor-sektor itu seluruh daerah dengan adanya bantuan sharing, bantuan kesehatan jam kerja, ya, bantuan sharing juga bantuan pendidikan itu kan Madin nama itu kan memang ide-idenya gubernur yang cerdas, bagus itu. Jadi berjalan. Memang dari segi pemerintahannya, ya itu karena terhambat otonomi itu ada di kabupaten kota itu loh. Sebetulnya dari peranan gubernur itu hanya sebagai pembina, pengendali dan pengawas itu. Jadi kalau mungkin ditinjau oleh gubernur itu masih perlu dikaji lebih dalam. Kalau dari segi pilihan gubernur langsung masyarakat itu juga memerlukan dana yang betul. Dari segi efisiensi jalan inefisien. Terus juga terkait pemilihan menteri dan sebagainya, kenapa tidak menggunakan jalur gubernur? Menteri-menteri ini kan menteri-menteri ini merupakan bawahan langsung presiden yang membantu tugas-tugas presiden dalam. Dirasakan apakah memang betul gitu gubernur ini dianggap mengalami kesulitan untuk koordinasi dengan kabupaten kota, khususnya pengalaman di Jawa Timur gitu, sehingga ya sebetulnya dengan Undang-Undang 32 kan dulu kan revisi Undang-Undang 22 itu sebetulnya kan ada penguatan peran gitu kan, provinsi kan mereview beberapa perda tertentu gitu. Nah itu dirasakan nggak Pak atau gimana? PP 19 ya dengan dalam rangka untuk optimalisasi tugas-tugas gubernur. Sekarang sudah koordinasi sudah banyak jalan, tidak kesulitan gubernur mengundang. Satu contoh kemarin pencapaian 5 pokok sasaran gubernur. Indikator indikator kinerja, pencapaian 5 indikator kinerja itu bupati wali kota hadir Pak, itu semuanya itu. Kecuali yang mungkin sakit, hadir semua. Kemudian juga
kalau diundang sekda lu hadir semua, kecuali mungkin ada sidang yang tidak bisa ditinggalkan. Nggak bisa ditinggalkan. Itu tidak kesulitan ya, mungkin dulu-dulunya seperti itu, tapi saya merasakan dari undangan-undangan yang pernah saya sebagai besar hadir, memang ada dari provinsi itu kan ditulisi masing-masing daerah, ditulisi di umpamanya bupati wali kota. Kalau tidak ada dicatat, memang dicatat itu. Termasuk rapat sekda kemarin, tidak ada dicatat itu. Itu mungkin untuk perbaikan yang akan datang. Mungkin apa di telepon perbaikan supaya hadir gitu mungkin. Jadi masih dalam koridor atau dana abadi di 1,5 triliun. Pertama, bunganya dibagi lagi kepada orang, artinya bunganya diambil ada dana abadi pada orang-orang yang rawan dulu. Untuk kami yang ada apa ya, istilahnya itu bukan pesta demokrasi, pesta rakyat. Ya. Kalau pesta demokrasi kan dia seperti itu, tapi pesta rakyat karena bagi-bagi. Kalau istilah Pak Gubernur, tongket, stong orang stong 50.000. Untuk kepentingan mengedepankan nuansa politiknya, atau nanti dampaknya itu juga akan ke presiden sendiri. Kalau si gubernur tidak bisa melakukan conditioning di provinsi yang bersangkutan, nah ini kan juga butuh pencermatan seorang presiden menunjuk gubernur kan tidak main-main. Nah, kalau ini main-main, ya nanti kondisi regional ini akan menjadi tidak aman, tidak kondusif. Nah, itu akhirnya juga berimplikasi ke presiden. Kalau menteri, oke lah sebagai bagian dari bargaining position, silakan. Tapi untuk gubernur ini adalah mengedepankan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana situasi terjaga dengan aman, bagaimana link antara kabupaten kota antar wilayah di daerah itu bisa dikondisikan melalui kekuatan gubernur. Jadi misalnya membangun sampah perlu 3 kota jadi 1. Ini peran gubernur. Tidak bisa kabupaten kota bupati bersikeras. Ini ada kekuatan tersendiri untuk menangani hal seperti itu yang kasus-kasus antar kabupaten kota. Tapi menyangkut pembangunan kota, kabupaten, ya sudah serahkan bupati, wali kota masing-masing. Dan konsekuensinya kan mungkin DPRD provinsi kan dihapus aja gitu. Ya seperti tadi itu Pak, buat apa Mas? Peternakan, terus perkebunan, tanan pangan, toh itu lokasinya itu ada di kabupaten kota. Lah lebih baik kan uangnya ada transfer ke kabupaten dengan arahan-arahan ini. Kalau jatah politik partai berkurang, ya bisa dialihkan ke kabupaten kota, kan diperbanyak Pak ya anggota DPR kabupaten kota. Ya bisa, jadi rasionalitasnya ada hitungan balik. Ya, ke bawah ke atas. Ya, dan saya secara pribadi sepakat itu gubernur ditunjuk oleh Sidda, dan itu juga menjadi bagian yang bisa mengurangi ekses dalam proses pilkada itu sendiri. Bagi kami sebetulnya tantangan terbesar kan gubernur itu diatur undang-undang dasar gitu Pak ya. Undang-undang dasar disebutkan dipilih gitu kan secara demokratis gitu. Nah kalau nanti ditunjuk berarti kan harus amandemen undang-undang gitu. Nah makanya kami butuh reason yang kuat gitu dari daerah gitu, sehingga itu juga mungkin tidak jangka pendek tapi lama-lama ya bisa ada perubahan juga gitu khusus untuk ini gitu. Nah, makanya kita bertanya juga ke daerah kira-kira konsekuensi apa gitu kan kalau hal itu terjadi, mungkin dari sisi administratif, dari sisi kepegawaian, dari sisi konstelasi ini juga. Ya, saya pikir ada dari sisi kepegawaian, kan kalau itu gubernur ada satu penguatan tersendiri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan lebih memberi makna implementasi wawasan kebangsaan. Contoh aja lah, seorang sekda di satu tempat. Ini bagaimana juga potensi kalau itu berprestasi. Kalau seorang sekda ini punya kapabilitas, ya kan bisa dimanfaatkan untuk memberikan pencerahan, memberikan penajaman di tempat yang lain. Katakanlah
di kota ini. Bisa saja ini kewenangan gubernur langsung dipindah ke kabupaten yang memang membutuhkan untuk penanganan. Jadi tidak lagi seperti terkooptasi di satu tempat. Ini ada contoh misalnya bagian pemerintahan di suatu tempat di Kabupaten Probolinggo punya kreasi, punya inovasi luar biasa terhadap penanganan administrasi pemerintahan, sehingga urusan pemerintahan, urusan otonomi daerah, implementasi pembinaan kelurahan dan sebagainya karena berhasil. Dan ini kan memungkinkan juga ada kesempatan meningkat eselonnya untuk menangani daerah-daerah yang lebih luas lagi. Jadi ada hal yang sisi positif, orang akan berpikir regional, berpikir wawasan kebangsaan tidak terkungkung di satu tempat. Ini dari segi kepegawaian lah, artinya ada satu kesempatan yang Kota Kediri yang bisa berkesempatan untuk juga menangani di, artinya sisi orde baru dulu yang positif kan masih bisa dijalankan. Dulu kan ya bisa mengisi kemenamaan bupati satu Bupati Wonogiri bisa jadi gubernur di Kalimantan ya, karena potensi dan karena kebutuhan, bukan mengedepankan putra daerah akhirnya menimbulkan fanatisme lokal yang justru merugikan bagi pembangunan bangsa. Kemenangan gubernur sendiri ya kalau ditunjuk itu juga punya wibawa karena apa yang dilakukan atas nama presiden. Tapi ini kan ide ini kan mungkin resistensi akan muncul dari partai ini Pak, kemungkinan itu. Kira-kira Pak Budi punya solusi lain nggak gitu kira-kira untuk partai? Ya tadi salah satunya Pak, jadi partai diberikan satu kemauan bahwa ranahnya partai untuk bisa bergaining adalah di tingkat menteri. Ya, kembali ke kredibilitas partai itu sendiri. Kalau kredibilitasnya rendah, ya konstitusinya juga terbatas. Apa yang mau dipaksakan? Tidak punya power khusus. Nah, kemudian tadi itu bagaimana di tingkat kota juga ada penguatan bergening di partai. Itu partai kepentingannya sebenarnya kan bukan kepentingan ansih jabatan kepala daerah Pak menurut saya. Tapi bagaimana partai ini kontribusinya atau perannya itu bisa lebih optimal dan imbalannya memadai kan gitu aja Pak. Sebenarnya kan tidak mesti harus diarahkan ke pimpinan daerah, kepala daerah, tapi bagaimana misalnya anggota DPRD di suatu tempat, ya tadi itu artinya alokasinya bisa dilakukan tinjauan ulang, bisa ditambah. Ya. Kemudian ada peran-peran lain yang bisa ditambahkan di sana dalam aktivitasnya sebagai legislasi, sebagai peran yang bisa ditambahkan sehingga eksistensi Dewan sebagai perwakilan rakyat, sebagai lembaga legislasi ini tetap tidak berkurang, tapi juga tetap. Seperti saya contohnya di Kucing Pak, di Kucing Utara ketika saya tinggal di sana, wali kota kepala daerah lah, itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. DPRD diberikan kewenangan untuk ngawasi, untuk mantau. Kalau ada yang nggak benar, DPRD bisa melakukan usulan ke bahwa kinerja wali kota ini, tapi tidak bisa langsung memberhentikan, tapi tidak melakukan pemilihan, tidak bisa langsung memberhentikan, tapi bisa barangkali peran-peran seperti itu kan muaranya kan untuk kesejahteraan masyarakat, kemakmuran, kan tidak mesti harus. Jadi barangkali setiap kali pilihan-pilihan DPRD, ya, pilihan legislasi ini ada penguatan dari pusat bahwa anggota DPRD itu ada pembedaan dulu dengan sekarang itu begini. Jadi ini sebagai tadi kompensasi berkurangnya peran DPRD atau hilangnya DPRD di provinsi, tapi ada penguatan di